Cerita ini diambil dari Sirah Nabawiyah, ilustrasi hanya karangan semata. Tahukah Anda silsilah Nabi Muhammad? Nasab beliau dibagi 3 bagian, yang disepakati hingga Adnan, yang diperselisihkan hingga Ibrahim, dan yang tidak diragukan kekeliruannya hingga Edem. Nasab yang disepakati, dari Muhammad bin Abdullah, hingga Fir, sang pemilik julukan Quraisy. Keluarga beliau dikenal sebagai Hashimiyah, dinisbatkan pada kakeknya, Hashim. Hashim, yang bernama asli Amru, adalah orang pertama yang memberi remukan roti bercampur kuah kepada jamaah haji, sehingga ia dijuluki Hashim. Ia juga yang membuka 2 jalur dagang besar Quraisy. Ia wafat di Palestina, putranya, Abdul Muthalib Syaibah, menjabat pemimpin Makkah. Peristiwa terpenting pada masanya, penggalian sumur Zam-Zam dan peristiwa pasukan gajah. Pasukan Abrahah yang hendak menghancurkan Ka'bah dihancurkan oleh burung ababil. Peristiwa gajah terjadi 50-55 hari sebelum Nabi lahir. Abdul Muthalib bernazar mengorbankan salah satu putranya, dan yang terpilih adalah Abdullah. Nyawanya ditebus dengan 100 ekor unta, yang kemudian diakui Islam sebagai diat, tebusan pembunuhan. Dan Abdullah, ayah Nabi, menikah dengan Aminah binti Wahb. Abdullah meninggal dunia di Madinah pada usia 25 tahun. Mayoritas sejarawan berpendapat beliau wafat sebelum Rasulullah dilahirkan. Warisannya meliputi Ummu Aiman, pengasuh Nabi. Nabi Muhammad lahir di Makkah pada Senin pagi, 9 Rabiul Awal, bertepatan dengan tahun peristiwa gajah. Ibunda beliau, Aminah, melihat cahaya keluar menyinari istana Syam saat beliau lahir. Kakeknya, Abdul Muthalib, memilih nama Muhammad. Setelah penyusu pertama, Suibah, kemudian beliau diasuh oleh Halimah As-Sadiyah di desa. Selama bersamanya, Halimah dan kaumnya merasakan keberkahan yang luar biasa, dengan ternak mereka yang selalu kenyang dan menghasilkan banyak susu. Pada usia 4 atau 5 tahun, terjadi peristiwa pembelahan dada. Jibril mendatangi beliau, membelah dada, dan mengeluarkan bagian setan gumpalan darah. Jantung beliau dicuci menggunakan air Zam-Zam. Karena khawatir, Halimah mengembalikan beliau ke ibunya. Saat usia 6 tahun, ibunya, Aminah, mengajaknya ziarah ke makam suami di Yastrib. Dalam perjalanan pulang, Aminah sakit dan wafat di Abwa. Beliau pun menjadi yatim piatu. Beliau diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib, yang sangat menyayangi dan mengutamakannya. Setelah kakek wafat pada usia beliau 8 tahun, beliau diserahkan kepada paman beliau, Abu Thalib. Saat Makkah kekeringan, Abu Thalib berdoa dengan perantara wajah beliau yang masih kecil. Seketika, hujan deras turun menyuburkan lembah. Di usia 12 tahun saat ke Syam, Rahib Bahira melihat tanda kenabian, bebatuan bersujud dan stempel nubuah di bahu beliau. Di usia 15 tahun, beliau ikut perang Fijar menyediakan anak panah. Beliau juga saksi Hilful Fudhul, sumpah setia membela orang teraniaya yang sangat beliau banggakan. Masa muda diisi dengan menggembala kambing dan berdagang ke Syam membawa barang milik Khadijah dengan penuh kejujuran. Kekaguman Khadijah pada akhlak beliau berujung pernikahan. Saat itu Nabi berusia 25 tahun dan Khadijah 40 tahun. Saat renovasi Ka'bah, banjir darah nyaris terjadi. Namun, Nabi menyatukan kabilah dengan meletakkan Hajar Aswad di atas selendang untuk diangkat bersama. Allah menjaga beliau dari jahiliyah. Beliau dibuat tertidur saat ingin melihat pesta hiburan, tidak minum khamr, dan tidak menyembah berhala. Beliau adalah sosok paling jujur dan amanah, hingga kaumnya menggelarinya Al-Amin. Persiapan sempurna menuju kenabian.